sama petugas sana diserahkan pada orang-orang yang berhak. Memang sampean apa itu namanya kesulitan untuk mencari orang fakir miskin itu ya kasih saja ke sana. Jadi niat sama nanti pas memberikan ke petugasnya berasnya itu saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya fardhu lillahi ta'ala atau dari anak saya atau yang lainnya. Itu kasihkan ke petugasnya. Itu bisa. Kalau amil itu orang yang memang diangkat oleh pemerintah. Jadi kalau semisal petugas sekolah itu semisal ya, itu bukan amil karena tidak diangkat oleh pemerintah. Jadi sebenarnya nggak bisa untuk diberikan zakat. Jadi gimana? Itu cuma wakil kita untuk untuk menyebarkan zakat fitrah kita atau untuk memberikan zakat fitrah kita kepada orang yang berhak. Di semisal di iuran sekolah itu tidak masuk ke amil zakat karena memang tidak diangkat oleh pemerintah. Jadi yang masuk ke sini adalah diangkat oleh kepemerintahan setempat. Kalau enggak ya masuknya nanti wakil, orang yang mewakili kita memberikan zakat pada orang yang berhak, itu aja. Nah, saya ulangi dari firman Allah bahwasanya sedekah wajib itu yang pertama bagi orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga amil zakat atau orang yang diangkat pemerintah terus dia itu diberi tugas untuk menyebarkan zakat pada orang yang berhak. Yang keempat adalah wal mu'alafatu qulubuhum atau orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Itu boleh kita beri atau kita kasih zakat fitrah kita pada orang tersebut. Yang ketiga itu adalah budak. Kalau sekarang budak itu yang ketiga. Yang keenam adalah budak. Budak itu kalau sekarang itu enggak ada ya. Sudah karena ya perbudakan dihapuskan jadi kita menemukan budak itu enggak ada. Budak itu kalau dulu itu adalah orang yang kebanyakan diperjualbelikan di pasar. Terus diambil jasanya, terus kita nafkahi untuk sehari-hari. Makanan, pakaian sama kebutuhan lainnya kita penuhi. Kalau sekarang kan pembantu yang diberi gaji. Nah itu tidak masuk ke hitungan budak. Kalau itu asisten, kalau sekarang itu yang enggak bisa kita anggap sebagai budak dan tidak bisa menerima zakat. Kalau budak dulu itu biasanya orang jadi budak itu kalau setelah perang itu kan ditawan terus dijadikan budak. Harus ikut pada tuannya, segala kebutuhan tuannya nanti dipenuhi, tapi nanti dia wajib dinafkahi dengan semestinya, diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal. Kalau sekarang asisten rumah tangga atau pembantu, bahasa kerennya asisten itu ya nggak bisa dianggap budak, makanya tidak bisa diberi zakat. Yang ketujuh adalah orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang itu boleh kita beri zakat. Tapi hutang-hutang yang memang hutangnya itu lebih besar atau daripada kekayaannya. Semisal wong duit sugih 100 juta tapi beli rokok di warung utang semisal. Nah itu enggak bisa, enggak masuk. Karena semisal utangnya 10.000 tapi hartanya memiliki 100.000. Jadi orang yang memilih hutang di sini adalah ada punya kriterianya. Semisal memang kekayaannya itu cuma 100.000, dia punya hutang 500.000. Lah orang yang seperti itu nanti kita boleh kita kasih zakat fitrah dan sah. Dan yang ketujuh itu adalah sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Kalau sekarang orang Palestina itu melawan Israel, selalu berperang di jalan Allah, kita beri zakat fitrah pada orang-orang tersebut itu ya boleh-boleh saja sah, karena kita zakat pada mereka itu sah dan kewajiban kita itu bisa terpenuhi. Yang terakhir yang kedelapan adalah ibnu sabil atau musafir. Musafir itu ya orang yang bepergian. Kalau sampean dari Tulungagung kok bepergian ke Surabaya atau sampean dari Surabaya pas poso pas takbiran nek Tulungagung, lah itu koncone sampean sing bepergian iku sampean kasih zakat fitrah iku sah, enggak apa-apa karena statusnya adalah seorang musafir. Kan sah meskipun dia orang kaya, meskipun dia
bukan fakir miskin tapi dia seorang musafir atau ibnu sabil itu sah saja. Jadi semisal sampean duwe dulur wong Tulungagung kok dolan nek Surabaya. Sampean pas waktu zakat fitrah ngene iki takbiran, golek wong fakir miskin kok bingung ora temu-temu ya wis kancane sing dolan iki zakat fitrahku tamponen mergana karena kamu statusnya adalah musafir. Ya insyaallah yang seperti itu sah saja. Jadi 8 golongan itu adalah yang berhak atau yang bisa sah ketika kita zakat wajib, entah itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Saya ulangi, yang pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga orang amil zakat. Kalau di Indonesia itu Basnas, itu sampean bisa zakat fitrah serahkan ke sana itu bisa. Meskipun petugasnya orang-orang kaya, tapi ketika sudah diangkat oleh pemerintah setempat untuk menjadi petugas amil zakat, itu bisa kita kasihkan zakat kita pada orang tersebut. Nanti petugasnya akan memberikan pada orang-orang yang berhak. Yang keempat adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah budak. Yang keenam orang punya hutang. Dan yang ketujuh orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah orang musafir atau orang yang anak jalan, bahasanya wabni sabil itu anak jalan, kalau di maknanya itu ya musafir itu ila akhirihi. Lah jadi yang paling berhak itu 8 golongan itu. Karena nanti terus yang lain gimana? Ya yang lain nanti butuh penafsiran dari para ulama, kayak Pak Kiai itu ya, atau yaitu apa? Ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak sah, itu kadang ya, atau guru ngaji atau sesama santri itu nanti kalau kita mendalami yang seperti itu ya butuh belajar yang lebih lagi. Kiai kok dimasukkan ke sabilillah, padahal sabilillah sebenarnya adalah orang yang bergerak di jalan berperang di jalan Allah. Ya nanti mungkin maksudnya yang miskin atau yang fakir dan yang lain sebagainya. Kalau yang bergerak di sabilillah sebenarnya ya maknanya ya orang yang berperang, enggak berperang. Nah, kalau yang mungkin masuknya ya yang ke kriteria yang lain. Kalau enggak itu ya, tapi juga ada yang menafsirkan sabilillah itu kayak Pak Kiai atau guru ngaji dan yang lainnya. Ketika ulama tersebut itu memang mumpuni, kita bisa pakai kaulnya. Kita bisa pakai kaulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu dhahirun ghaniyun ani syarhi ila ma'rifatil asnafil madhkurah. Lah dawuh yang ini maksudnya adalah kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat itu sudah jelas dari pensyarahan, kecuali golongan-golongan yang diketahui dari firman yang sudah disebutkan tadi. Nah sekarang perbedaannya fakir sama miskin apa? Keduanya itu sama-sama berhak menerima zakat. Fal fakiru fi zakati huwaladzi la malalahu wala kasba yaqau muqian min hajatihi. Orang fakir itu adalah dalam bab zakat loh ya. Orang fakir dalam bab zakat ini itu adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Orang duwe bondo saking miskinnya dan juga tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang duwe pekerjaan dan juga tidak memiliki harta, ya miskin. Semisal di tetangga sampean kan bisa mengamati sendiri kan. Sapa kae nek mbah-mbah ndak kerja ndak paten duwe lah, itu diparani dikai zakat itu boleh. Jadi kalau fakir itu enggak punya harta atau punya ya duwe cuma untuk makan dan yang lain sebagainya, dan juga tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhannya. Lah, ama fakirun fil aroya, sedangkan fakir di babak itu adalah man lanakda biadihi, orang yang tidak memiliki uang di tangannya. Itu di bab ya, di bab jual beli. Kalau di bab zakat yaitu orang enggak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan.
Kalau di bab bek nanti ya beda lagi. Yang kita pakai adalah di bab zakat.